Saya perkenalkan diri, nama saya Kak Samuel Elkana. Siapa namanya? Samuel Elkana. Samuel punya bapak namanya siapa? Bapaknya Samuel namanya siapa? Saya bukan tanya nama bapak saya. Nama bapaknya Samuel namanya siapa di Alkitab? Elkana. Bapak Elkana punya anak namanya siapa? Samuel. Ini jangan-jangan gak pernah baca Alkitab nih, atau gak ikut sekolah minggu ya. Ada Bu Guru, terima kasih. Hari ini kita kan sama-sama belajar ya. Siapa yang di sini kategorinya masih anak-anak, masih anak. Bawa anak dari umur 11, 10, sampai SMA ada? Yang anak, masih anak, atau sudah menikah semua? Yang masih disebut anak boleh angkat tangan? Oke, ya. Saya punya anak satu dan saya masih punya orang tua dan saya disebut juga anak, ya. Hari ini kita akan belajar sama-sama sekali lagi. Kita akan check up, semuanya bajunya putih, semuanya. Kita akan check up secara lengkap. Mau lihat kondisi semua peserta hari ini, ya. Baik, boleh dimunculin slide-nya, oke. Nah, siapa yang mau sembuh di sini? Siapa yang mau sembuh? Adakah yang mau sembuh? Oke. Hari ini saya akan bahas dari sisi yang berbeda. Waktu saya melihat semua anak-anak muda di Indonesia dan saya melihat kehidupan saya melihat latar belakang saya, ternyata polanya sama dari dulu zamannya Kakak sampai yang sekarang. Polanya sama, ya. Berikut ada beberapa data yang menunjukkan bahwa sering banyak itu adalah yang terjadi pada anak-anak muda. Oke, boleh lihat semua sini ini? Boleh lihat? Ya, terima kasih. Saya cuma cepat aja ya. Boleh dimunculkan slide yang kedua. Tetapi semua orang yang datang, yang hari ini datang, pada umumnya pada dasarnya berdasarkan data, semua anak-anak muda, termasuk semua yang ada di sini, bahwa mereka ini adalah anak-anak yang sering mengalami masalah, mengalami sebuah problem yang mereka nggak bisa selesaikan masalahnya. Dan sering terjadi pada anak-anak. Ini khusus pada anak wanita, bahwa terjadi pada anak wanita di mana mereka sering terjadi kehamilan yang cukup tinggi. Yang warna yang paling orange itu di wilayah Papua, kemudian di Kalteng dan NTB. Firman-Nya tadi yang jelas berkata, izinkan atau biarkan anak-anak itu datang pada Tuhan. Masalahnya, tidak semua anak-anak mau datang kepada Tuhan. Lebih enak kepada HP, teman yang lain, cerita dan sebagainya. Tapi berdasarkan data ini berarti di Indonesia masalahnya lebih banyak kepada anak-anak muda. Lo yang di belakang dengar semuanya. Jangan-jangan ada di antara kita di sini yang sedang mengalami kasus ini. Dan tetapi saudara tidak berani untuk cerita kepada Tuhan. Selanjutnya, berikutnya. Ternyata, ini data ini saya ambil dari tahun 2020. Kakak pernah sekolah, saya pernah hidup pastinya ya. Tubuh besar di wilayah Papua dengan alam yang begitu keras ya. Teman-teman semuanya tahu? Ya, ini jenis-jenis yang terjadi pada anak-anak. Saya mulai tawuran. Siapa yang sini suka tawuran? Saya tutup mata deh. Ada ya? Gak ada ya. Kakak pernah tawuran? Kojo saya pernah tawuran. Kojo. Pernah tawuran. Terus berikutnya menghisap lem. Ini mulai lihat. Mulai check up keadaannya.
tolong dicek. Jangan-jangan saya juga ya. Udah mulai dibilang, ayo kamu ya. Kebut-kebut di jalan. Ada yang suka kebut-kebut di jalan? Tidak. Saya pernah kebut-kebutan dek. Sampai saya terbang. Masuk ke got. Ya. Berikutnya ciuman dan selainnya. Dibaca dan dicek ke dalam hati kita. Jangan-jangan itu saya. Jangan-jangan itu dirimu. Saya akan cerita. Saya pernah alaminya namanya saya pungut putung rokok. Orang lain bisa isap rokok. Saya punya kecanduan yang berbeda. Saya akan jalan di pinggir jalan, bukan kayak orang gila. Tapi saya akan pungut puntung rokok yang orang sudah isap. Dan saya kumpulin, saya kupas yang manisnya. Yang kuningnya ada saat deketinnya dan saya isap. Karena itu manis banget. Saya hidupnya sebagai seorang anak hamba Tuhan, pendeta, tapi saya juga nakal. Waktu itu, 70-80 tahun yang lalu. Saya pernah mencuri sama-sama dengan teman saya. Singkongnya orang di kebun, kita ambil. Dan keluarlah dengan parang, dikejarlah kita. Saya pernah juga dikeluarin senjata angin, karena saya berusaha ambil layang-layang di rumahnya tetangga. Dan yang rumah tetangga keluar dengan senjata datang dan keluarin senjatanya. Saya lompat dari atas pohon. Tanpa disadari, ini menjadi sebuah luka, sebuah masalah dalam hidup kita. Seringkali ternyata masalahnya ada di hidup kita. Waktu kakak renungkan apa yang saya mau baca ya. Saya lihat situasi seperti ini. Tapi firmannya jelas, lanjut ayat berikutnya. Lanjut. Halo. Ya. Tapi hari ini Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Mau sembuh di dalam Yesus? Mau? Oke, kita lihat sama-sama. Ayat yang pertama. Di Amsal 22 ayat 6 berkata gini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hari ini Tuhan berkata, kalau engkau mau sembuh, engkau mau bebas dari apapun, dari apa yang kau gumuli, hari ini persoalanmu. Tuhan berkata, didiklah mereka. Kalau engkau mau nilainya bagus, Tuhan berkata, didiklah mereka. Menurut jalan yang patut baginya. Kebanyakan anak-anak yang gak mau dididik, semua yang gak mau dididik, pasti dia bermasalah sama orang tuanya, sama lingkungannya, sama pribadinya. Dia akan mereject semua didikan yang diberikan oleh orang tua. Apapun yang diberikan dia akan mereject semuanya. Tapi hari ini, pagi ini Tuhan mau ajarin buat semua kita. Didiklah mereka. Kalau kita mau sembuh, yang kedua Tuhan berkata, tuntunlah mereka. Ternyata, pribadi kita semua anak-anakmu yang hadir hari ini, kita ini kalau dibilang dididik, berarti kita ini orang yang gak bisa perlu diarahkan. Kita ini orang yang dibilang dituntun, berarti kita buta enggak. Dan latihlah mereka. Kita gak bisa buat apa-apa tanpa dilatih. Saya akan cerita sampai jam 12 ya Pak Jos ya. Kalau kita nggak dilatih, kita nggak dibentuk, pasti akan terjadi sesuatu yang menghambat kita. Saya minta nggak usah dicatat, ya, nggak usah dicatat nanti ya. Oke, saya akan cerita. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Boleh lihat sini sebentar, ya.
anak pertama dari 2 bersaudara. Papa saya seorang PNS, mama saya seorang anggota DPR. Kerjanya di dapur, maksudnya DPR, dapur. Dan biasa jualan kue di pinggir jalan. Setiap kali ada didikan yang keras, dipukul. Saya Pak Samuel sering dipukul, dimarah, diinjak. Bahkan pernah dipukul dengan kabel yang tembaga yang tebal, dililit sampai jidat saya itu sobek. Dan saya pernah dikurung di dalam sebuah ruangan. Berapa lama di dalam ruangan? Saudara, adik-adik tahu? Akibatnya, didikan yang begitu keras dan semuanya, mau tahu ceritanya? Saya kehilangan figur bapak meskipun saya punya bapak. Dan saya kehilangan figur seorang anak dalam diri saya. Dengar baik-baik. Kamu gak akan pernah bisa menjadi bapak yang baik kalau kamu gak pernah menjadi anak yang baik dalam hidupmu. Kalau figur anakmu rusak, maka figur bapakmu juga akan rusak. Bapak tumbuh besar, singkat cerita saya menikah dan saya punya anak. Satu kali saya ingin mendidik anak saya dengan caranya saya. Tapi apa yang terjadi? Dia terluka. Ternyata yang masalahnya adalah gambaran anak saya rusak. Coba dicek. Coba dicek dalam hati kita. Jangan-jangan gambaran anak saya rusak. Kamu minta apapun bapakmu gak kasih. Begitu kamu besar, itu akan menghantui hidupmu dan kau berkata, enggak deh, kamu harus doa. Kalau Tuhan jawab baru dapat berkatnya. Ternyata indikasinya ada 2 gambaran dalam hidup kita yang rusak. Gambaran bapak dan gambaran anak yang rusak. Hari itu saya di tempat kerja, adik-adik, saya nangis. Dan anak saya di depan saya bingung saya bagaimana mau nasihatin dia. Yang terjadi adalah dia berdiri di depan saya dan dia peluk saya. Dia berkata, "Papa." Saya bilang, "Maaf nak, Papa kehilangan sebuah gambaran Bapak yang baik dalam hidup saya. Dan itu yang buat saya berusaha menjadi Bapak yang baik. Tetapi sesungguhnya untuk membuat jadi saya pulih, gambaran diri anak kita harus dipulihkan." Boleh angkat tangan, berapa banyak engkau yang dilukai, yang dipukul? Boleh angkat tanganmu di tempatmu. Yang kau rasa seluruh, saya kok sering sakit. Boleh jujur angkat tangan tinggi, gak usah takut. Tinggi. Hari ini Tuhan mau sembuhkan engkau. Tuhan mau angkat tinggi. Boleh lebih tinggi lagi. Tinggi lagi. Gak usah lihat yang lainnya. Saya mau katakan, Tuhan mau pulihkan dirimu, pribadimu. Baru dia akan pulihkan lagi. Ada gambaran Bapa yang dipulihkan. Bersamaan, maka ada sebuah hubungan yang dipulihkan. Saya mau kasih tahu dampaknya. Boleh lanjut slide yang berikutnya. Ternyata, yang berikutnya berikutnya. Saudara mau tahu, akibat sebuah hubungan yang rusak, kenapa Yesus berkata engkau mau sembuh? Karena di antara kita banyak yang luka, banyak yang marah, banyak yang terprovokasi dengan perkataan bapaknya, jengkel, dendam, dan sebagainya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang dendam sama orang tua dan tiba-tiba angkat sebuah parang. Saya pernah angkat parang buat bapak saya. Bapak saya pukul saya dan saya ambil parang. Karena saking sakitnya dipukul, saya bilang, Tuhan, baru tinggal di samping gereja lagi. Kita orang Kristen, saya juga orang Kristen. Tapi hari itu saya bilang, saya berani ambil parang. Yang terjadi, saudara mau tahu? Efesus 6 ayat 4 gini. Kenapa Tuhan berkata didiklah mereka? Tapi ternyata didikan itu yang dilakukan oleh orang tua seringkali salah. Sehingga menimbulkan dendam. Ada berapa banyak yang dendam? Boleh cek dirinya. Siapa yang dendam? Boleh angkat tangan. Dendam, gak usah malu. Dendam sama orang tuanya. Boleh angkat tangan. Tinggi. Ada yang marah, boleh angkat tangan. Marah.
Lo, saya mau bilang buat saudara, kalau engkau mau berhasil, kalau engkau gak bereskan ini hari ini, hubungan kita dengan Bapa kita, namanya berkat gak akan ngalir dalam hidup kita. Boleh ayatnya kembali, boleh dicek kembali, dicek. Ayatnya kembali tadi, ya. Dibilang gini, jangan membuat anak-anakmu kesal. Ada yang kesal sama orang tuanya, tapi dibilang gini, ada yang membuat dia jengkel, iri, dan diprovokasi dengan kata-kata orang tua. Ternyata orang tua juga sering memprovokasi anaknya dengan perkataannya. Hari ini didikan yang bagaimana yang Tuhan mau berikan buat kita. Tetapi mari mulai cek diri hidup kita. Jangan-jangan saya ini luka, saya marah, saya dendam, dan sebagainya. Selanjutnya, ayatnya selanjutnya. Karena yang datang hari ini Tuhan berkata begini. Kita datang nyembah Tuhan, kita datang sembah Tuhan, tetapi sungguhnya Tuhan berkata begini. Memang di depan orang mereka berlagak saleh. Kalau kita gak dididik, kita gak dilatih, kita gak dituntun, kita gak pernah diarahkan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 5 berkata gini. Di depan orang mereka berlagak saleh. Ayo nyembah Tuhan, semuanya angkat tangan nyembah Tuhan. Tutup mata, semua tutup mata. Karena ingin dilihat kita sebagai orang Kristen. Tetapi, dengar baik-baik ayatnya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Kenapa? Akibat dari sebuah luka, sebuah dendam, sebuah marah di dalam hati kita yang kita gak pernah bereskan. Sehingga datang hanya berpura-pura. Adakah yang datang tadi hanya berpura-pura buat nyembah Tuhan? Tadi lagunya Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Tetapi sesungguhnya kalau saya bisa tebak, kita nyanyi tapi kita gak sungguh-sungguh mengenal Dia. Coba dicek. Hari ini kamu datang karena kamu berpura-pura untuk jadi saleh dan sebagainya. Tapi Tuhan mau berkata, nah kau perlu disembuhkan. Kau perlu disembuhkan. Diperlu sembuhkan. Lanjut slide yang berikutnya. Dengar baik-baik. Dibilang gini. Cek yang pertama penyakit kita mungkin ada marah, dendam, kecewa. Kalau itu saudara boleh dicatat di bukunya. Oh ternyata saya ada dendam, marah, luka. Boleh dicatat penyakitnya. Tolong dicatat. Saya marah, saya dendam. Saya tidak mengampuni papa saya. Dicatat penyakitmu masing-masing. Yang berikutnya dibilang gini. Berlagak saleh. Seolah-olah datang ibadah. Tetapi engkau datang buat cari si dia. Dia ganteng, dia cantik, rambutnya panjang. Jangan-jangan itu ada di antara kita. Coba dicek. Berlagak saleh Tuhan berkata, jauhkan mereka itu. Yang berikut yang ketiga. Coba dicek, izin kasih lagi, coba dicek lagi dalam hidup kita. Firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 21 berkata gini. Bapak-bapak, jangan membuat anak-anakmu sakit hati. Sama-sama baca 1, 2, 3. Mereka apa? Tidak akan bersemangat untuk hidup dengan. Coba dicek. Jangan-jangan ada yang gak punya pengharapan buat hidup? Ada yang gak semangat pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Oh masih ada. Boleh tinggi-tinggi. Yang gak semangat, kayaknya saya gak semangat buat hidup deh. Hari depannya kayak suram, gelap. Boleh angkat tangan? Tinggi. Kita perlu disembuhkan. Kenapa? Karena mereka masuk dalam didikan yang buat mereka harusnya bisa sembuh, tetapi malah tidak semangat buat hidup. Jangan-jangan ini kita masing-masing. Kita Kristen, udah melayani tapi kita gak semangat buat hidup buat Tuhan. Lanjut selanjutnya, saya mau ajak kalau udah habis, sama-sama kita buka di Lukas 15.
Sudah dapat Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-32. Di sana ada 2 anak dan seorang bapa. Boleh perhatikan? 2 anak dan seorang bapa. Anak sulung dan anak bungsu. Adakah yang anak sulung di sini? Boleh angkat tangan anak yang sulung. Adakah yang anak bungsu? Boleh angkat tangan. Oke, yang pas saya di bagian tengah. Oke, nggak apa-apa. Ya. Singkat cerita saya mau sampaikan gini. Boleh perhatikan? Ini gambaran bapak yang sungguh baik. Anak yang bungsu minta harta, habis-habisan, jatuh, makan makanan babi dan sebagainya. Dia bertobat, balik ke rumah bapak, dan berikut ada juga anaknya yang masalah. Anak sulung yang manut sama orang tua, lembut sama orang tua. Ternyata dia punya masalah dalam hidupnya. Dia kehilangan figur anak dalam hidupnya. Dia bilang gini, Lukas 15 ayat 29 berkata gini. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah melanggar perintah Bapak. Ada yang gak pernah melanggar perintah orang tua? Oh selalu dengar-dengaran, boleh angkat tangan? Ada? Tetapi kepadaku belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Dalam terjemahan yang lain berkata begini, adik-adik dengar. Bapak, saya ini telah jadi budakmu. Dia tempatkan dirinya bukan sebagai seorang anak, tetapi dia tempatkan dirinya sebagai budak. Jangan-jangan dalam pribadi kita ada yang berkata, saya ini budak, saya bukan anaknya Bapak. Kalau itu masalahmu, kamu boleh catat kayak jangan-jangan saya nih. 2 anak ini bermasalah. Tapi ada kabar baiknya buat kita. Waktu hubungan itu dipulihkan, anak bungsu dia datang balik, mendengar baik. Anak bungsu dia datang, dia balik, ketemu bapaknya peluk dia, cium dia, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dia masuk ikut pestanya bapaknya. Tetapi ceritanya yang sulung gak tahu endingnya di mana. Apakah dia masuk ikut pesta dan sebagainya. Hari ini saya akan berdoa buat adik-adik semuanya. Kalau engkau tahu dirimu, kalau kau tahu, Kak, saya bermasalah sama bapak saya. Saya bermasalah dengan hidup saya sendiri. Saya minta lagu, ya Bapak, ya Bapak. Boleh lain tenang. Ini masalah yang gak pernah orang bisa selesaikan. Biasa orang pemulihan hati bapak, tapi pemulihan hati anak yang jarang orang ketahui. Jangan-jangan hati kita sendiri yang kita belum dipulihkan. Dan kita minta hati bapak. Tapi saya mau kata buat pagi hari ini. Saya minta semuanya tutup mata. Hanya yang tahu bahwa kamu bermasalah dengan orang tuamu, dengan bapamu, engkau boleh berdiri. Yang lain boleh tutup mata. Yang bermasalah dengan bapakmu, kau boleh berdiri. Berdiri di tempatmu. Sama orang tuamu, oleh ibumu, siapapun. Kau boleh berdiri di tempatmu. Gak usah lagi yang ikut-ikut. Hanya yang mau. Boleh berdiri di tempatmu. Boleh berdiri di tempatmu. Boleh berdiri di tempatmu. Ya. Yang tahu bahwa saya masalah sama orang tua. Dan saya masalah sama diri saya sendiri. Engkau boleh di tempatmu, engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan. Gak usah malu. Hari ini Yesus mau sembuhkan engkau.